Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang berbahagia, alhamdulillah syukurillah, kita kembali pada kesempatan ini dalam pembelajaran akidah akhlak. Untuk lebih barakahnya pembelajaran pada hari ini, mari kita buka dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 5, baik kelas 5 AB maupun kelas 5 UPK. Sebelum Ustadz melanjutkan, silakan dipersiapkan bukunya, kemudian buka halaman 117. Pada kesempatan ini kita masuk ke bab 8, yaitu makna alam barzah atau alam kubur. Jika Anda semua sudah membuka buku, maka silakan dibuka lagi halaman 119. Anak-anakku kelas 5, baik kelas 5 AB maupun kelas 5 UPK. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada seluruh makhluk hidup bahwa setiap jiwa akan merasakan kematian. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hidup tidak akan mati. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua pasti akan mati tanpa kecuali, baik jin, manusia maupun malaikat. Silakan dibuka halaman 120. Kematian akan mendatangi seluruh manusia. Tidak ada yang kuasa menolak maupun menahannya. Maut merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya, hal tersebut sudah diketahui secara pasti. Maka, sepantasnya kita harus bersiap diri menghadapinya dengan iman, takwa, dan memperbanyak amal soleh. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran surah Ali Imran ayat 185. Kematian seseorang merupakan perjalanan hidup ke alam berikutnya setelah melalui alam ruh, alam kandungan, dan alam dunia, kemudian menjalani alam barzah yang nantinya akan berakhir di alam akhirat. Anak-anakku yang berbahagia, kita masuk ke bagian A, yaitu mari mengenal alam barzah atau alam kubur. Ketika manusia meninggal dunia, ada dua cara, yaitu mati dalam keadaan husnul khotimah, akhir yang baik, dan ada yang su'ul khotimah, artinya akhir yang buruk. Sesungguhnya manusia yang paling beruntung adalah seorang yang mati dalam keadaan husnul khotimah.
sebagai tanda awal seseorang akan diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghuni surga adalah husnul khotimah. Bahkan ia juga mendapat kenikmatan ketika di alam kubur. Maka sungguh akan menyesal nanti apabila dari sekarang kita tidak senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harus membiasakan beramal baik dan menjauhi larangannya, serta memohon kepadanya semoga kita diberikan husnul khatimah. Anak-anakku yang berbahagia, barzah secara bahasa berarti penghalang atau pemisah antara dua hal. Secara istilah, barzah adalah jarak pemisah antara akhir kehidupan duniawi atau kematian dan memulai kehidupan ukhrawi, akhirat. Alam ini disebut dengan alam barzah yang menjadi perantara antara dunia dan akhirat. Alam ini juga disebut dengan alam kubur, alam mitsal, dan kiamat sugro. Alam kubur atau alam barzah adalah bukan liang tanah yang digali untuk menempatkan badan mayit, namun yang dimaksud adalah batin dari kuburan tersebut, karena liang tanah adalah tempat penempatan badan jasmani dan alam barzah adalah tempat penempatan ruh manusia. Oleh karena itu, alam barzah juga dikatakan alam kubur. Siswa-siswi kelas 5 yang dirahmati oleh Allah, alam barzah adalah gerbang atau stasiun yang mesti dilalui oleh setiap manusia yang meninggal dunia, baik dia dikubur dalam tanah maupun tidak. Artinya, meskipun jasad seseorang hilang lenyap, hangus, terbakar menjadi abu, dimakan binatang buas maupun tenggelam di dasar lautan, akan tetapi ruhnya tetap hidup dan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun siksaan sebagai azab. Semuanya tergantung pada amalnya selama hidup di dunia. Nabi bersabda, yang artinya kuburan dapat merupakan taman dari taman-taman surga atau jurang dari jurangnya neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Manusia yang mati tidak akan memasuki alam akhirat secara langsung, tetapi akan singgah di alam antara dunia dan akhirat yang bernama barzah. Anak-anakku yang berbahagia, pada hakikatnya manusia yang telah mati bukan berarti ia terputus total dengan alam dunia. Karenanya, ruh yang di alam barzah masih dapat berhubungan dengan alam dunia, seperti pertemuan para penghuni alam barzah di antara mereka dan pertemuan mereka dengan sanak keluarganya, mendengar berbagai pembicaraan atau perbuatan manusia, dan melihat peristiwa-peristiwa dunia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Ali Imran ayat 169 yang berbunyi, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Quran surah Ali Imran ayat 169. Kehidupan barzah merupakan proses pemurnian atau kondisi manusia dibersihkan dari kotoran-kotoran dosa. Kehidupan barzah merupakan tahap awal untuk melihat dan memetik hasil amal yang ditanam selama hidup di dunia. Hanya saja ada perbedaan kesadaran antara orang saleh dengan orang yang salah. Firman Allah dalam Quran surah Ar-Rum ayat 55,
Wa yawma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghairu sa'atin kadzalika kanu yufakun. Artinya, dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam dalam kubur, melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran. Quran Surah Ar-Rum ayat 55. Anak-anakku yang berbahagia, di alam barzah, manusia akan mendapatkan pertanyaan dari malaikat Munkar Nakir, kesenangan atau kesulitan sesuai dengan derajat keimanannya. Alam barzah merupakan tempat penyucian bagi orang-orang yang beriman untuk meringankan perhitungan mereka di akhirat. Seseorang yang terlalu banyak dosa akan disiksa hingga ia merasa kesakitan. Kuburnya terasa sempit dan gelap gulita. Orang yang tinggal di alam barzah akan menghadapi beberapa hal yang menyesakkan. Ia akan tersiksa akibat dari perbuatannya sendiri semasa di dunia. Tidak ada pertolongan kecuali dari amal salehnya. Sungguh akan mendapat kerugian yang besar bagi orang yang perbuatan buruknya lebih banyak daripada amal baiknya. Digambarkan para pendosa akan disiksa dengan palu yang terbuat dari besi. Wajahnya akan dihantam oleh malaikat penyiksa dengan sekeras-kerasnya hingga wajahnya hancur tak berbentuk, kemudian dibangunkan lagi, dipukuli lagi. Gambaran tersebut sepatutnya mendorong kita untuk senantiasa melakukan amal yang baik semata-mata untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita ingin selamat juga bahagia di dunia hingga di akhirat kelak? Siapa yang tidak ingin mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasti semua menjawab, ingin memperoleh kebahagiaan di dunia dan selamat di akhirat. Tidak hanya bahagia di dunia saja. Kematian menjadi babak baru dari perjalanan menuju alam kubur. Di alam kubur, seseorang yang telah meninggal dunia bisa terlepas dari azab kubur dan juga bisa mendapatkannya. Semua itu tergantung pada amalnya ketika di dunia. Sebagaimana diwasiatkan oleh Rasulullah SAW bahwa pelaku maksiat akan mendapat siksa kubur. Di antara perbuatan manusia yang menyebabkannya mendapat siksa kubur adalah yang pertama, tidak bersuci setelah buang air kecil. Yang kedua, mengadu domba dengan kebohongan. Yang ketiga, berbuat gulul, yaitu mengambil harta yang bukan haknya. Yang keempat, membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkan isinya. Yang kelima, berbuat zina, menghalalkan zina. Yang keenam, memakan harta hasil riba. Yang selanjutnya adalah suka berhutang tetapi tidak menyelesaikannya. Nah, itulah di antara perbuatan manusia yang menyebabkannya mendapat siksa kubur. Anak-anakku yang berbahagia, ada 4 amalan yang dapat menerangi alam kubur kita dan terhindar dari siksa kubur, yaitu yang pertama, menjaga sholat 5 waktu. Hal ini sangat penting. Sholat merupakan amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang sholatnya bagus, maka bagus pula seluruhnya. Sebaliknya, jika seorang sholatnya rusak, maka rusaklah semua amalnya. Artinya, sholat 5 waktu menjadi ukuran terhadap amal yang lain. Yang kedua, anak-anakku, yaitu memperbanyak sedekah. Dengan bersedekah, kita dapat meringankan beban orang lain, dan masih banyak lagi manfaat bersedekah, baik manfaat langsung berupa disenangi banyak orang atau tidak langsung dengan mendapat kenikmatan yang abadi di surga.
Yang ketiga, banyak membaca Al-Quran. Rasulullah SAW telah mengajarkan umatnya untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan menjadi penolong bagi pembacanya setelah kematian hingga besok di hari kiamat. Manfaat langsung yang dapat dirasakan bagi pembaca Al-Quran adalah mendapat ketenangan hati dan pikiran. Yang keempat adalah memperbanyak bertasbih. Amalan ini sangat ringan diucapkan, tetapi sangat besar pahalanya dan dicintai oleh Yang Maha Pengasih. Membaca tasbih merupakan bentuk pengakuan kita bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi segala-galanya. Nah, itulah 4 amalan yang dapat menerangi alam kubur kita. Semoga anak-anakku semua dapat melaksanakan 4 amalan tersebut tanpa cacat sedikit. Yang selanjutnya adalah anak-anakku semuanya, ada 4 hal penyebab siksa kubur yang harus kita tinggalkan, yaitu yang pertama adalah dusta atau bohong. Karena dusta merupakan perilaku yang dapat merugikan diri kita sendiri dan dampaknya akan dijauhi oleh teman sekitarnya dan membuat dirinya tidak dipercaya orang lain. Yang kedua adalah khianat. Orang yang berkhianat akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibenci sesama manusia. Coba dibuka halaman 124. Yang ketiga adalah adu domba. Perilaku yang dapat menyebabkan seseorang putus tali silaturahim. Orang yang memutuskan tali silaturahim juga akan mendapat siksa kubur. Yang keempat, anak-anakku, yang menyebabkan siksa kubur adalah menjaga kebersihan setelah kencing. Sebagaimana anjuran Rasulullah SAW dalam sabdanya, jika istinja membersihkan kemaluan setelah buang air kecil atau besar, jangan sampai ada sisanya, harus bersih dan tuntas. Jadi yang keempat ini adalah tidak menjaga kebersihan setelah kencing. Sedangkan di buku ini menjaga kebersihan setelah kencing. Yang seharusnya adalah sebaliknya, karena hal-hal itu adalah dapat menyebabkan siksa kubur. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersama sahabatnya menghentikan perjalanannya di dekat 2 kuburan dan memungut pelepah daun kurma, kemudian mematahkannya menjadi 2 dan menutupkannya di atas masing-masing kuburan tadi. Melihat hal tersebut, sahabat bertanya mengapa Rasulullah SAW melakukan hal itu. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa penghuni kuburan itu tengah mendapat siksa. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW mendengar pedihnya rintihan kedua penghuni kubur tadi. Rasulullah SAW dalam sabdanya, kedua penghuninya sedang disiksa bukan karena dosa besar, yang satunya karena suka adu domba dan yang lainnya karena tidak bersih saat membersihkan air seni atau istinja. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Anak-anakku yang berbahagia, ketika kencing dia tidak mensucikan dengan baik. Maksudnya, percikan kencing yang najis itu mengenai bagian dari kain yang dikenakan orang itu, dan kain itu terbawa pula waktu sholat. Oleh karena itu, sangat dianjurkan agar bersih dalam bersuci dari najis serta beradab dalam buang air atau hadas. Para penghuni kubur pasti mendapat nikmat atau azab, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menampakkannya kepada penduduknya. Hal tersebut merupakan wujud rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Fenomena tersebut dapat kita ibaratkan dengan sebuah peristiwa di sekitar kita. Seperti dengan bantuan teknologi yang canggih, seorang ibu dapat melihat anaknya yang masih ada dalam alam lahir.
alam rahim. Sedangkan si bayi tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melihat alam dunia. Begitu juga antara alam barzah dan alam dunia ini. Diriwayatkan penghuni kubur bisa mendengar suara langkah kaki peziarahnya, tetapi sebaliknya peziarah yang ada di alam dunia tidak kuasa melihat dan mendengar apapun dari penghuni alam barzah. Anak-anakku yang berbahagia, banyak hikmah yang bisa kita ambil dari keadaan tersebut. Di antaranya yang pertama adalah hal ini untuk menutup aib si mayit dan juga keluarga si mayit. Yang kedua, jika azab kubur dinampakkan, maka tidak ada yang berani untuk memakamkan saudaranya yang meninggal dunia. Yang ketiga, sebagai ujian keimanan bagi manusia untuk beriman terhadap hal gaib. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari azab kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, itu pelajaran kita pada video pelajaran kali ini, yaitu kita hanya membahas bagian A, yaitu mari mengenal alam barzah atau alam kubur. Mungkin hanya ini yang bisa Ustaz sampaikan. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari Ustaz. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.